Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil laporan proyek akhir kami yang berjudul Analisis Hubungan Harga Tempe, Impor Kedelai dan Nilai Tukar USD tahun 2017 sampai tahun 2023. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Torik Firdausi dengan NIM akhiran 2043, ada Widya Fitri Nugraha akhiran 2047, Nazrul Ilham 2080, dan Narendia Aditya Nugraha 2086. Next. Latar belakang yang kami sampaikan pada laporan ini adalah tempe merupakan pangan penting dan sumber protein utama masyarakat Indonesia, sehingga stabilitas harganya sangat krusial. Namun, harga tempe sangat bergantung pada kedelai impor karena produksi kedelai dalam negeri tidak mencukupi. Ketergantungan impor membuat harga tempe sensitif terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar serta dinamika impor seperti volume, tarif, dan kelancaran distribusi. Faktor-faktor global dan domestik ini saling mempengaruhi sehingga analisis hubungan antara harga tempe, impor kedelai, dan nilai tukar rupiah menjadi penting untuk menjaga stabilitas harga tempe di masa depan. Next. Tujuan dari tugas akhir kami yang pertama menganalisis tren harga tempe, volume impor kedelai, dan nilai tukar rupiah, mengidentifikasi korelasi antar variabel, menemukan insight penting yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Metodologi penelitiannya yang pertama harga tempe nasional bersumber dari publikasi Kementerian Perdagangan BPS. Dua, volume impor kedelai diperoleh dari BPS. Tiga, nilai tukar USD atau IDR diambil dari Bank Indonesia atau sumber finansial resmi lainnya. Next. Baik, selanjutnya pada bab 2 di sini ada bagian pre-processing data. Yang pertama ada metode data. Nah, data dalam analisis ini bersumber dari lembaga resmi dari platform data yang kredibel, jadi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terus kemudian di sini data impor kedelai Indonesia diperoleh dari Kementerian Perdagangan. Datanya sendiri digunakan untuk mencakup volume impor dalam satuan ton dan harga impor kedelai USD per kilogram. Nah, terus di sini buat tahapan-tahapannya yang pertama di sini ada tahap pre-processing, di mana yang pertama kita melakukan pengecekan missing value. Hasilnya di sini ada harga tempe yang memiliki nol missing value, kemudian harga kedelai juga kosong dan kurs USD dan IDR-nya. Nah, berdasarkan pengecekan missing value pada ketiga dataset yang digunakan, diperoleh hasil bahwa seluruh variabel memiliki kualitas data yang baik. Terus kemudian pada bagian kedua, deteksi dan penanganan outliers. Nah, di sini pada hasil deteksi outliers menggunakan metode Inquartile Range menunjukkan bahwa variabel harga tempe dan impor kedelai tidak memiliki outlier. Seluruh data berada dalam data normal yang dapat dihitung sehingga kedua variabel tersebut memiliki pola distribusi yang stabil dan konsisten selama periode penelitian. Di sini pada poin ketiga transformasi data, yang pertama kita melakukan konversi tanggal. Kemudian di sini yang kedua ada normalisasi data. Pada bagian normalisasi di sini berfungsi untuk menormalisasikan atau menstandarisasi nilai dari beberapa fitur numerik dalam dataset DF Merge menggunakan standar scalar dari pustaka Scikit-learn. Tujuan utamanya untuk memastikan bahwa semua variabel independen berada pada skala yang sebanding sebelum digunakan dalam model machine learning seperti regresi atau neural network. Yang ketiga, penggabungan dataset. Nah, kemudian pada penggabungan di sini menjalankan dua proses utama dalam satu alur kerja, data preparation, penggabungan data dan standarisasi fitur. Pertama, menggabungkan tiga sumber data, yaitu tempe, kurs, dan US, kurs US IDR, kemudian menambahkan data DF import berdasarkan tahun untuk mendapatkan data impor kedelai tahunan. Nah, yang keempat, pembuatan variabel turunan. Di sini kode ini menjalankan proses untuk mulai penggabungan data di mana data harga tempe, kurs rupiah bulanan, dan impor kedelai tahunan disatukan ke dalam DFMIRS menggunakan penggabungan bertingkat. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya pada bab 3. Selanjutnya ada bab 3 yaitu analisis. Untuk yang pertama sendiri, analisis data statistik data deskriptifnya. Yang pertama statistik komprehensifnya. Yang bisa dilihat statistiknya dari harga tempe importnya itu seperti itu. Yang dimana mungkin bisa ke bawah dikit. Yang dimana berdasarkan statistik deskriptifnya tuh seluruh variabel ini memiliki 84 observasi yang menunjukkan data konsisten selama analisis. Harga tempe sendiri memiliki rata-rata di kisaran 18.000. Terus dengan dari deviasinya 1.200.
Next. Nah, ini yang dimana tren tahunannya yang dimana di tiap tahunnya sendiri terlihat itu seringkali tumpang tindih antara naik dan turunnya yang dimana dari 2017 naik tapi di 2018 ke 19-nya turun. Itu berlaku juga untuk yang lainnya. Lalu untuk pertumbuhan year over year-nya bisa dilihat dari harga tempe sendiri naik dari 4%, tapi di 2019 turun 3%. Jadi untuk datanya ini fluktuatif yang bisa tidak dapat bisa diprediksi. Wah, ini juga ada draftnya. Nah, ini untuk analisis trennya. Untuk analisis tren sendiri, bisa dilihat untuk tren harga tempenya itu naik turun di tiap tahunnya. Yang dari 17.000 itu bisa turun dari 2017 turun ke 2016, 2018-nya. Untuk harga import kedelainya juga bisa turun naik juga. Untuk ada tren ini bisa dilihat juga dari semua harga-harga ini, entah termasuk di kurs juga, itu sering terjadi naik turunnya tergantung dari variabel-variabel yang bisa dilihatnya itu. Next, identifikasi. Kalau untuk identifikasi hubungan dan korelasinya, yang dimana hubungan harga tempe dan import kedelai sendiri itu bisa dilihat dari 2000 ini bisa naik turun dari 2017 2023. Itu tergantung dari heat map-nya sendiri, yang dimana harganya itu sempat naik hingga sangat turun di 13.000. Lalu next di hubungan import kedelai untuk dan kurs USD-nya itu harganya juga sebenarnya ini tidak naik turun gimana, tapi regression line sendiri bisa dilihat dari 2017 hingga ke 2000 dari 2023 hingga 2017 itu kurs lainnya secara stabil naik naik turun gitu. Next. Untuk heat map korelasinya ini, untuk warnanya sendiri hijau itu menunjukkan bahwa korelasinya tuh naik. Jadi untuk harga tempe sendiri itu kenapa ini hijau banget karena emang dari semua harganya itu korelasinya pada naik semua, nggak cuma dari harga tempenya aja. Balik lagi kecuali jika di merah banget, itu harganya naik bisa stabil. Tidak stabil. Jadi misalnya harga tempenya naik, ada kemungkinan di kursnya atau harga import kedelainya tuh turun. Makanya itu tidak Makanya itu heat map korelasinya bakalan seperti ini dikarenakan ya ketidakstabilan dan tidak selalu harga tempe naik tapi harga yang lain-lain juga naik. Untuk distribusi plot per tahunnya sendiri itu eh, kalau distribusinya sendiri bisa dilihat dari 2017 hingga 2023 itu sempat naik turun, yang di mana 2017 naik tapi di 2019 turun. Lalu di 2020 naik-naik dan naik stabil. Lalu untuk kurs rupiah sendiri ya bisa dilihat bisa naik turun yang sangat tidak stabil. Lalu untuk distribusi biaya import kedelainya juga lebih stabil daripada kursnya. Itu juga menjelaskan kenapa heat map korelasinya banyak banget merah dan merahnya. Mungkin next Nah, next ke kemudian chart. untuk hasil analisis dari grafik-grafik yang telah ditampilkan tuh harga tempe terhadap volume impor kedelai itu dia hubungannya jelas gitu. Kalau impornya itu jadi dikit, kedelainya itu makin dikit di pasar, harga tempe tuh jadi naik gitu. Karena kedelainya juga bahan baku tempe gitu. Nah, kemudian harga tempe juga berpengaruh dengan nilai tukar USD gitu. Nah, depresiasi dari nilai rupiah juga mengakibatkan harga tempe tuh bisa naik dan turun gitu, fluktuatif gitu. Nah, kemudian volume impor. Nah, volume impor itu terhadap nilai tukar USD itu juga berpengaruh gitu. Nah, ketika USD itu lagi naik, volume impor juga turun juga dan akhirnya ya harga tempe berubah gitu. Next. Nah, ini beberapa insight yang kita dapatkan tuh tren kenaikan harga tempe tuh konsisten gitu. Karena dari tahun ke tahun import dari jumlah kedelai itu juga menurun gitu ya. Akhirnya juga menaikkan harga tempe. Nah, kemudian insight yang kedua tuh penurunan drastis volume impor kedelai. Nah, bawah bawah dulu. Nah, di tahun 2017 sampai 2018 tuh konsisten dia nurunnya 3 sampai 2%. Nah, sedangkan di 2019 sampai 2020 tuh terjadi peningkatan yang signifikan banget karena mungkin saat itu juga terjadi ada wabah COVID juga tuh. Jadi rantai pasok makanan juga berkurang dan akhirnya impornya juga makin dikit gitu. Nah, di sini turunnya sampai 7% gitu. Nah, kemudian next, depresiasi rupiah yang signifikan juga berpengaruh juga
Terus kemudian korelasi negatif sempurna harga volume import gitu. Nah, korelasi ini ditemuin di semua variabel juga. Implikasinya tuh tiap benturan 100 ton impor, estimasi kenaikannya tuh bisa sampai 600 sampai 800 kilo harga tempe gitu. Nah, insight yang kelima, dampak COVID-19. Nah, sebenarnya tadi di bagian eh, kurs USD itu juga ada outlier gitu di tahun 2020. Nah, itu tetap kita masukkan karena emang kejadian nyata karena ada dampak dari COVID-19 gitu. Nah, yang akhirnya harga tempe itu melonjak 9% tertinggi dalam periode pengamatan gitu. Dalam artian tertingginya itu naiknya aja gitu. Next ke bawah. Nah, yang saya keenam nilai tukar sebagai faktor penggali. Nah, multiplier efek. Nah, karena nilai tukar ini berpengaruh gitu buat rantai pasok kedelai. Jadi dia tuh berpengaruh ke dua hal, yang pertama ke tempe juga ke kedelai gitu, ke harga impor juga gitu. Nah, yang selanjutnya penurunan price efficiency ratio gitu. Nah, dari rata-rata turun dari 2017 ke 2023 tuh dari -29 ke 2,0. Jadi kayak lebih efisien juga semakin hari gitu importnya. Nah, next. Oh, mungkin cukup itu aja ya dari aku balikin lagi ke Nazril Ilham lagi. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.